Nah, sekarang kita masuk pada surat Al-Bayyinah. Suratul lam yakun suatu sama surat Al-Bayyinah. Nama surat Al-Bayyinah ini ada yang menyebutnya surat lam yakun karena diawali dengan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Suratul lam yakun wa tusamma surat Al-Bayyinah atau juga disebut dengan surat Al-Bayyinah. Wa surah Al-Qayyimah atau juga disebut surat Al-Qayyimah. Wa surah Al-Bariyah dinamakan juga surat Al-Bariyah. Wa surah Munfakin juga disebut dengan surat Al-Munfakin. Jadi beberapa nama dari surat Al-Bayyinah ini dinamakan surat lam yakun, surat Al-Bayyinah, surat Al-Qayyimah, surat Al-Bariyah, surat Munfakin. Ini termasuk madaniyatun, termasuk surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah, madaniyah. Jumlah ayatnya sama ayatin, ada 8 ayat. Wa arba'un wa tis'una kalimah, ada 94 kata. Kemudian wa salasu mi'atin wa tis'una harfan, ada 390 huruf, ya, ada 390 huruf. Ini surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya lam yakun alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlu kitab. Ahlu kitab itu yaitu orang Yahudi sama orang Nasrani, ya, orang Yahudi sama orang Nasrani itu namanya ahlul kitab. Dulu memang kata Rasulullah itu boleh orang Muslim menikahi ahlul kitab, tapi ahlul kitab itu masalahnya sekarang sudah nggak ada. Kenapa? Sekarang banyak orang dari Yahudi Nasrani yang menyelewengkan kitab-kitab yang asli. Jadi kitab-kitab asli itu diselewengkan, ya. Jadi yang mestinya ada cerita tentang Nabi Muhammad dihilangkan, yang mestinya cerita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad dihilangkan. Nanti ada keterangannya di sini. Jadi ahlu kitab itu adalah orang Yahudi sama orang Nasrani. Termasuk dalam surat Al-Fatihah itu kita sering baca di ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selain jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Al-maghdub itu orang-orang dimurkai, itu maksudnya siapa? Yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Siapa orang tersesat ini? Yaitu orang Nasrani, orang Nasrani. Kenapa? Orang Nasrani ini dia dallu 'anil Islam. Dia tersesat dari agama Islam. Kemudian wal musyrikina ay ubadatul asnam mufakkina an kufrihim, dan juga orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah patung, mufakkina akan melepaskan dari kekufurannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang dalil atau bayyinah. Maksudnya bayyinah ini adalah Rasulullah. Jadi tidak mungkin orang-orang kafir dari golongan Yahudi dan Nasrani dan juga orang musyrik akan melepaskan agamanya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayyinah di sini wahya ar-rasul wa summiya al-bayyinah. Kenapa Rasulullah di dalam surat Al-Bayyinah ini dinamakan Al-Bayyinah? Li'anna majmu' al-akhlaq al-hasila fihi kana balighan ila haddi kamalil i'jaz. Karena kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Allah dalam ayat ini disebut dengan Al-Bayyinah? Bayyinah itu adalah bukti nyata, ya, atau dalil yang nyata, keterangan yang jelas. Karena li'annal akhlaq al-hasilah, karena akhlak yang ada pada diri Rasulullah fihi kana balighan ila haddi kamalil i'jaz. Karena akhlak Rasulullah ini benar-benar akhlak yang sempurna. Dari cara bicaranya, dari cara tidurnya, dari cara makannya, dari cara bergaulnya dengan sesama sahabatnya, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kepada anak-anak,
cara berpakaiannya sempurna sekali Rasulullah ini. Maka sampai ada hadis yang menyatakan bahwasanya Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk menyempurnakan akhlak kita semuanya. Makanya orang-orang dulu itu dinamakan jahiliyah, orang-orang bodoh, bukan karena bodoh tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tapi memang bodoh tentang masalah agama dan juga bodoh terhadap akhlak, tidak punya etika. Ya, itu dinamakan jahiliyah karena bodoh terhadap kebenaran. Kemudian ai innal kufar minal fariqaini kanu yaqulun qabla mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nanfaq amma nahnu alaihi min dinina wala natruku hatta yub'atsun nabi al-mau'ud alladhi huwa maktubun fit Taurah wal Injil. Jadi kata orang-orang kafir baik dari golongan Yahudi, Nasrani, ahlu kitab Yahudi sama Nasrani dan juga orang musyrik itu menyampaikan bahwa kanu yaquluna qabla mab'atsin Nabi Muhammad SAW la nanfaq amma nahnu alaihi. Kami tidak akan berpindah dari agama kita yang sudah diajarkan oleh bapak dan nenek moyang kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala nanti mengutus Nabi Muhammad menjadi utusannya. Wala natruhu hatta yub'atsun nabi al-mau'ud alladhi huwa maktubun fit Taurah wal Injil. Jadi mereka ini tahu, Pak. Orang Yahudi sama Nasrani tahu. Sebelum Nabi diutus, itu mereka sudah tahu duluan. Tahu dari mana? Tahu dari kitab Taurat sama kitab Injil. Dalam kitab Injil sama kitab Taurat itu ada dijelaskan tentang Nabi Muhammad. Tapi oleh mereka, karena mereka ini punya rasa iri, rasa tidak suka bahwa Nabi mereka ini diungguli oleh Nabi Muhammad, akhirnya dihilangkan cerita-cerita yang menerangkan tentang Nabi Muhammad ini. Ini yang diselewengkan oleh orang Yahudi sama orang Nasrani. Jadi dalam kitab Injil itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad, ada juga keterangan tentang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Tapi oleh mereka ini dihilangkan. Wa huwa Muhammad alaihissalam. Fahakallahu ta'ala ma kanu yu'iduna istimal kalimah wal ittifaq alal haqqi idza ja'ahum ar-rasul tsumma qarahum alal kufri illa ma ja'a ar-rasul. Qila, atau ada juga yang menafsirkan ayat tadi itu maksudnya adalah inna takdiral ayah lam yakun alladzina kafaru munfakkina an kufrihim wa in ja'adhum al-bayyinah. Ada juga yang menafsirkan begini, tidak mungkin orang Yahudi sama Nasrani walaupun mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak akan berpindah kepada agama Islam sampai datang Nabi Muhammad, walaupun mereka mengatakan seperti itu pun tidak mungkin. Karena mereka ini mempunyai sifat dan karakter yang suka berbohong. Walaupun seandainya Nabi Muhammad nanti diutus oleh Allah, mereka pun nanti tidak akan mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang menafsirkan seperti itu. Lam yakun alladzina kafaru munfakin an kufrihim wa in ja'adhum al-bayyinah. Jadi walaupun Nabi Muhammad sudah dihadirkan oleh Allah, mereka pun tidak akan mempercayai.